الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإن سيدنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ويقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, senantiasa basah selalu lidah kita dengan memuji nama Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sihat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar, dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Muhajirin ini untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatul Jumu'ah. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri sendiri dan seluruh kaum muslimin, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa terasa kita sudah memasuki daripada bulan Zulhijjah, bagian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang melakukan dalam suatu amaliyah daripada bulan Zulhijjah ini, maka baginya 2 kali lipat pahala. Dan barang siapa yang melakukan dosa pada bulan Zulhijjah, baginya juga 2 dosa akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian daripada bulan ini termasuk bagian daripada bulan-bulan haram, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah pada ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan di dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram,
itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan di dalam hal serupa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atu hurum thalathatu mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram, yaitu diharamkan berperang di dalamnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan ada yang terakhir yang dinamakan dengan Rajab Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Di dalam bulan Zulhijjah ini juga ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang terbaik sepanjang tahun. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, yang artinya adalah demi waktu fajar, malam yang ke-10, waktu genap dan waktu ganjil. Para ulama mereka ketika menafsirkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini terjadi 3 perbedaan pendapat. Adapun pendapat yang pertama mengatakan bahwa 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bulan Zulhijjah, dari awal Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan 10 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah 10 dari terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah 10 hari daripada bulan Muharram. Bagaimana dengan 3 pendapat ini? Marilah kita mengkajinya bersama-sama. Dalam pendapat yang kuat, pendapat yang rajih menyatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kata 10 hari ini adalah bulan daripada Zulhijjah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada 2 hal untuk membuktikan bahwasanya ini adalah bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga terdapat di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, innal ashara asharul adha wal witir yaum arafah wasyafa' yaumun nahar. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan 10 adalah 10 bulan adha yang namanya adalah bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan ganjil di sini adalah hari Arafah, dan yang dimaksud dengan genap ini adalah hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, konteks di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Fajr, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Fajr di sini di dalam ayat ini adalah hari raya Idul Adha. Oleh karena itu disebutkan dengan 10 malam yang termaktub di dalam ayat yang keduanya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sampai kepada 10 harinya. Inilah lebih sesuai ketika kita mengambil dalam pendapat ulama tafsir yang menjelaskan di dalam hal ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita selalu memandang pada bulan-bulan yang lainnya mungkin diberikan oleh Allah kebagian daripada kemuliaan, dan seakan kita lupa inilah bulan Zulhijjah, yang mana bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang lebih dibandingkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang saya ucapkan ini terdapat di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad? Ma min ayyamil amalis salih fihinna ahab ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Tidak ada hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang ke-10 ini, yaitu pada tanggal 10 pada 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, artinya dia mati dalam keadaan syahid." Dan para ulama pun mengatakan, wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdal indahu. Apabila sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu adalah lebih afdal daripada di sisinya. Inilah keutamaan bulan Rajab yang begitu luar biasa, yang mana para ulama menjelaskan kembali di antara keutamaan yang lainnya. Islam disempurnakan juga pada bulan Zulhijjah ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini juga turun ketika haji wada. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tiga, puasa Arafah ini di antara kekhususan yang Allah berikan secara khusus bagi umat Islam, yang mana pahalanya 2 tahun diampunkan oleh Allah di tahun sebelumnya dan diampunkan oleh Allah di tahun setelahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, "Shaum yaum Asyura yukaffirus sanatal madiyah wa shaum Arafah yukaffirus sanatain al-madiyah al-mustaqbalah." Puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, sedangkan puasa pada hari Arafah diampunkan oleh Allah dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Begitu besarnya hikmah yang kita dapati. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah daripada bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan kemudian berkorbanlah. Para ulama tafsir menjelaskan fasalli di sini adalah solat Idul Adha, dan setelahnya laksanakanlah di dalam ibadah korban. Korban itu nanti akan datang kepada kita, akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, begitu besarnya hikmah dibalik daripada bulan Zulhijjah ini, yang mana para jamaah haji pun lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keluarganya. Mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah, rangkaian dalam ibadah haji. Mereka melaksanakan wukuf di Arafah, mereka mabit di Musdalifah, mereka mabit di Mina, serta melempar daripada jamrah. Mereka laksanakan dalam rangkaian perintah Allah
Allah pada rukun Islam yang kelima. Maka kita yang berada di Masjid Al-Muhajirin ini hanya mengucapkan daripada lidah kita tatkala kematian sebelum sampai menjemput kita, ya Allah, sampaikan kami selalu untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah wal Madinah. Jangan kau haramkan kaki ini untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, dan jangan kau haramkan kening ini untuk meletakkan solat di tempat yang telah engkau muliakan, yang diberikan kebaikan di dalamnya luar biasa, yaitu melaksanakan sujud di Masjidil Haram, di Masjidun Nabawi, serta di Masjid Quba yang Allah memberikan di dalamnya suatu kemuliaan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di bulan Zulhijjah ini, Allah senantiasa mengangkat dari segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan, dan tatkala tiba masa kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita semuanya dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat bagi khatib dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات ذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.